Gadis itu menghapus dan memblokir dua orang. Semua kontak teman masa kecil. Memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Menikmati kehidupan baru. Hingga dua teman masa kecil kembali ke rumah dengan gadis yang licik. Barulah mereka menyadari gadis itu telah merapikan segala sesuatunya dan meninggalkan rumah itu. Hubungan yang mereka pikir tak tergoyahkan. Teman masa kecil yang memiliki hubungan yang tak tergoyahkan tiba-tiba panik tanpa menyadari bahwa semuanya mereka yang menyebabkan sendiri. Sejak kecil, mereka tumbuh bersama, sangat dekat, berbagi segala hal, bahkan membeli rumah bersama setelah dewasa. Hingga kemunculan gadis licik, kekasih masa kecil dimulai mengabaikan gadis itu perlahan-lahan. Meskipun gadis licik dengan sengaja menghancurkan piala gadis itu, mereka hanya peduli apakah gadis licik itu terluka. Tidak mendengarkan penjelasan gadis itu, menyalahkan semua pada gadis itu. Ini adalah pialaku. Analisis drama Kiki. Itu adalah kebanggaanku. Aku telah bekerja keras selama 3 bulan, dan dia seorang magang, tapi membuatku memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Aku pikir itu penting. Hanya sebuah piala. Wei Wei, kamu punya begitu banyak piala. Ada masalah memberikan satu ke Xiaohan. Lagu Si Wei, kamu dulu baik, sekarang kenapa jadi begini? Kamu benar-benar terlalu berlebihan. Kemudian mereka mencoba membuat gadis licik senang dengan mengatakan akan memberikannya mobil mewah terbaik sebagai hadiah ulang tahun. Setelah itu, mereka langsung membawanya gadis licik untuk merawat luka, tapi mengabaikan kaki gadis itu yang juga terluka oleh pecahan. Perhatian yang dulunya miliknya sekarang dialihkan kepada gadis licik. Mereka tidak peduli pada gadis itu, malah langsung mengambil kotak obat dan menyalahkan gadis itu tidak berbelas kasihan dan tidak menghargai sedikit pun gadis licik yang tumbuh dari keluarga miskin. Saat ini, meskipun gadis itu memiliki 1000 mulut, dia juga malas untuk membela diri kepada kedua orang itu. Sementara wanita licik itu tahu betul, gadis itu alergi terhadap serbuk sari, namun dengan sengaja mengatakan bahwa dia suka bunga. Teman masa kecil segera membeli bunga-bunga di seluruh ruangan untuk menyenangkannya. Tak lama kemudian, gadis di dalam kamar mencium aroma bunga. Muncul reaksi alergi. Dengan kesulitan, dia pergi ke ruang tamu. Awalnya ingin mencari obat alergi, namun tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol bunga. Akhirnya, dia kembali disalahkan oleh mereka. Kenapa kau selalu membuat masalah? Semua orang sedang merayakan ulang tahun. Kenapa kau marah-marah? Obat, sungguh tidak masuk akal. Wei Wei, mengapa kau menjadi seperti ini? Kami sedang berbicara denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hingga saat ini, akhirnya mereka menyadari gadis itu sakit karena alergi. Mereka merasa sedikit bersalah di dalam hati. Namun dihadapkan pada pertanyaan gadis itu selanjutnya, mereka malah dengan tidak masuk akal mencurigai apakah gadis itu pura-pura sakit. Dengan fokus kedua orang itu terpusat pada gadis itu, gadis licik pura-pura terluka dan jatuh. Untuk menarik perhatian mereka, keduanya segera mengangkat gadis itu ketika melihat pemandangan itu. Gadis licik bersiap untuk membawa ke rumah sakit, dan sebelum pergi, tidak lupa untuk menyalahkan gadis itu sekali lagi. Saat itu, gadis itu merasa putus asa. Pada saat itu juga, tunangan CEO gadis itu tiba-tiba muncul. Dia selalu memiliki perasaan yang dalam terhadap gadis itu. Mengetahui kakeknya telah mengatur pertunangan dengan gadis itu, dia segera datang ke sisi gadis itu, siap membawanya pulang untuk melaksanakan pertunangan. Kakekku yang mengatur pertunangan ini untukku. Jadi kamu, ada apa? Tidak puas? Tidak, aku hanya merasa agak tidak masuk akal. Dulu kamu tidak mau melayani kami anak-anak kecil ini. Aku pikir kamu bingung. Bagaimana dengan dua teman masa kecilmu itu? Tidak, aku hanya teman mereka. Tidak ada yang lain. Bahkan jika ada, aku yakin bisa merebutmu darinya. Kapan kamu berencana pulang? Hari ini saja. Baiklah. Aku akan memberimu pernikahan yang paling sempurna. Lebih pelan. Untungnya Xiaohan tidak apa-apa. Kalau tidak, Song Ximin akan menimbulkan masalah besar. Benar. Kali ini tidak boleh memanjakan dia lagi. Yun Shen Asi, jangan bicara seperti itu tentang kakak Wei Wei. Mungkin dia juga tidak sengaja. Dia sengaja. Meskipun kita lupa tentang asmanya. Jangan marah-marah sembarangan. Benar, kebiasaan buruknya sudah sembuh. Kalau kakimu meninggalkan bekas luka, itu akan menjadi kesalahan besar. Song Ximin keluar untuk minta maaf kepada Xiaohan. Wei Wei, cepat minta maaf. Wei Wei, pergi lihat apa yang terjadi. Apakah rumah ini disatroni maling? Wei Wei ini. Kakak Wei Wei mungkin pindah dan pergi, kan? Benar, kita sudah sepakat bersama. Tidak mungkin berpisah tanpa izin dari kita. Bagaimana dia berani pindah begitu saja? Jadi ini, saya meneleponnya.
Apa yang terjadi dengan Wen Wen? Aku akan mengirim pesan padanya. Lihat apa yang sebenarnya dia inginkan. Tidak ada yang menjawab. Dia memblokir semua kontak saya. Semuanya diblokir. Apa? Mereka adalah teman masa kecil. Bibi, ini Yunshen dari Haicheng. Satu-satunya kerabat. Segera hubungi dia. Halo, Bibi. Aku adalah Yunshen. Dan ini Asi. Apa yang terjadi padamu semua? Wei Wei tiba-tiba tidak pulang. Barang-barang juga hilang. Saya ingin bertanya kepada Bibi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Haruskah kita melaporkan ke polisi? Tidak perlu melapor ke polisi. Kalian tidak tahu. Tahu apa? Apa yang telah terjadi? Ini. Atau kalian bisa bertanya langsung pada Wei Wei. Bibi, aku, Asi, dan Wei Wei. Mereka adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama sejak kecil. Apakah Anda masih tidak percaya pada kami? Bibi, jika Anda tidak memberitahu kami, saya akan melaporkan ke polisi. Kiki menganalisis drama. Ya, Nona, Kiki menganalisis. Tante telah melihat kalian tumbuh besar sejak kalian kecil. Biarkan Sisi menjelaskan. Saya akan mengirimkan Anda sebuah alamat. Kalian akan tahu besok jika pergi ke sana. Baik, terima kasih Bibi. Beijing. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Mohon tunjukkan undangan. Terlalu misterius. Kak Wei Wei kali ini benar-benar terlalu jauh. Menghapus saya sudah cukup. Bahkan kalian berdua, sahabat masa kecil selama puluhan tahun. Jika dia tidak memberi saya penjelasan, saya pasti tidak akan memaafkannya. Silakan tunjukkan undangan. Mohon tunjukkan undangan. Undangan apa? Ini adalah acara pernikahan Tuan Gu dari grup Gu di Beijing. Pernikahan Tuan Gu. Tanpa undangan, tidak ada yang diizinkan masuk. Dengan kekayaan triliunan, yang diinginkan oleh banyak wanita. Keluarga bangsawan nomor 1 di Beijing. Tuan Gu, pewaris keluarga Gu. Dia adalah putra mahkota paling sulit di kota Beijing. Wanita yang beruntung seperti apa untuk memiliki kesempatan menikahi Tuan Gu. Xiao Han, apa yang bagus tentang dia? Ya, katanya Gu Qilan memiliki sifat aneh, bertindak aneh. Dia adalah pangeran yang paling sulit di Beijing. Benar, dia sangat dingin. Meskipun punya uang banyak, apa gunanya? Ya, menghabiskan hari sendirian di rumah kosong, menangis sampai mati. Berikan setengah dari kekayaan triliunan itu padaku. Aku rela menangis setiap hari. Yunshen Asi, aku hanya penasaran. Aku belum pernah menghadiri pernikahan di kalangan atas. Tidak bisa hadir tanpa undangan. Pernikahan bosku. Pergi. BA0061. Pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Han, apa kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, saya di sini. Kamu boleh pergi ke pernikahan siapapun. Jika kamu ingin bintang, aku akan mendaki tangga langit untukmu. Ambil yang segar. Yunshen Asi, senang memiliki kalian. Hai, Sekretaris Li. Berikan 3 lembar padaku. Gu Family, Beijing. Undangan pernikahan.